Wisma Wijaya. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Haja Madan Agustina. Yang kami hormati Bapak Camat Cikupa. Yang kami hormati Bapak Dan Ramil. Selamat datang Pak untuk kami. Yang kami hormati Bapak Lurah Timban Baru. Yang kami hormati Ibu Kapus Timban Baru, Ibu Ilda. Yang kami hormati Ketua Tim Posyandu Bougainville 2 Taman Sari Hijau, Ibu Susan Dante. Yang kami hormati para Ketua RT dari RW 3, baik dari RT 1 sampai dengan RT 8. Dan dari RW 4, RT 1 sampai dengan RW 3. Yang kami banggakan juga kepada para remaja kami, warga Taman Sari Hijau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara peresmian Posyandu Remaja dan Pencanangan Desa Gerakan Masyarakat Sehat di Taman Sari Hijau. Salam beri salam dan selamat disampaikan kepada junjungan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya yang hadir pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak serta ibu-ibu yang kami muliakan, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu-ibu semuanya, spesial kepada Ibu Wakil Gubernur. Alhamdulillah Bu, kami besar berbangga sekali Ibu bisa di tempat kami ini. Semoga Ibu sehat, bisa bersilaturahmi ke tempat aja juga. Adapun pagi hari ini, seperti yang telah dicanangkan oleh kader Posyandu, kita akan mengadakan peresmian Posyandu Remaja yang bertempat di Posyandu Bougainville 2 RW 3 Bu. Dan alhamdulillah telah dibentuk struktur organisasinya dari ketua sampai dengan anggotanya, alhamdulillah. Untuk Taman Sari Hijau sendiri kita mempunyai kurang lebih dari semua remaja itu kurang lebih 510 remaja yang telah terdaftar. Dan insya Allah mereka akan sama-sama untuk melaksanakan ataupun menjadi program dari Puskesmas Timban Baru untuk melaksanakan Posyandu Remaja. Adapun kegiatan-kegiatannya mungkin yang nanti akan dilaksanakan kurang lebihnya yang pertama mungkin nanti akan ada Posyandu bayi dan balita, Posbindu penyakit tidak menular, Posyandu lansia. Ini untuk yang dewasa ya Bu, maaf ini untuk yang dewasa. Untuk yang remajanya mungkin akan diikuti dengan penyuluhan yang tadi disampaikan oleh BNN. Mungkin kedepannya nanti kita akan adakan lagi penyuluhan yang menyangkut tentang remaja di Taman Sari Hijau ini. Sedikit informasi juga Bu, Taman Sari Hijau ini berdiri kurang lebih di tahun 2005, kurang lebih di tahun 2000-an. Dan kami terdiri dari 2 RW, RW 3 dan RW 4, dan terdiri dari 11 RT di Taman Sari Hijau ini. Kurang lebih penduduk kita berjumlah 750 kakak dan semuanya berdomisili dan mempunyai rumah di Taman Sari Hijau ini. Rata-rata kita punya rumah sendiri, jadi agak
jarang yang sewa ataupun yang kos di sini. Jadi semuanya adalah warga Taman Serijo. Alhamdulillah kita punya warga semuanya bisa berkolaborasi untuk hadir pada hari ini untuk melaksanakan pencanangan Desa Germas dan peresmian Posyandu Remaja. Mungkin itu saja yang kami sampaikan Bu, karena mungkin banyak juga acara dari Ibu yang akan dilaksanakan. Saya tutup saja dengan satu pantun Bu, boleh Bu ya? Ini pantunnya saya dapatkan dari Bapak Sudirman sebenarnya. Jadi beliau berhalangan hadir tadi karena masih ada di luar kota, dan beliau memberikan saya sebuah pantun. Menangkap patin di Kuala Daik, dapat seekor dimasak pindang. Bu Marlin memang orang baik, memberikan waktu untuk datang ke tempat kami ini. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya cuma satu Pak, saya aja dua nanti tapi ya. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan Kepala Puskesmas Tiban Baru kepada Ibu Dr. Hilda Syafri. Kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Wakil Gubernur Kepri, Ibu Marlin Agustina yang sudah hadir pada kegiatan kita. Selamat datang juga Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam yang diwakili oleh Ibu Ana dan beserta tim penggerak PKK Kota Batam Pokja 4. Selamat datang Pak Camat, Pak Tatang Wahyudi. Selamat datang Pak Den Ramil, Pak Hendri. Selamat datang Pak Lurah kita, Pak Lurah di Kurnia Putra. Selamat datang Bapak Lurah Sekecamatan Sekupang. Selamat datang Ibu Ketua Tim Penggerak BKK Kecamatan Sekupang, Ibu Suratin. Selamat datang Ketua Tim Penggerak BKK Sekecamatan Sekupang. Selamat datang Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang suatu kebahagiaan ya Bu ya, Ibu bisa hadir di tengah-tengah kita. Ini memang masukan dari masyarakat meminta Ibu untuk hadir pada kegiatan remaja hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, kegiatan hari ini ada 3 Ibu. Pertama adalah peresmian Posyandu Remaja yang sebenarnya direncanakan 3 tahun yang lalu Ibu. Mungkin Ibu Susan telah berbicara dengan Ibu 3 tahun yang lalu untuk membuka Posyandu Remaja. Terkait karena COVID ya Ibu, kita tunda. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan Posyandu Remaja. Ya, kegiatannya rutin akan diadakan setiap minggu kedua setiap bulannya. Hari ini kita bekerja sama dengan BNN Kota Batam terkait dengan penyuluhan nafza. Kedepannya akan kita jadwalkan dengan lintas sektor yang lainnya. Yang kedua adalah kegiatan Kampung Germas di Taman Sari Hijau sendiri. Itu adalah Germas adalah gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Nah, di sini ada 7 aktivitasnya. Beberapa yang sudah bisa kita jalankan adalah yang pertama adalah aktivitas fisik. Kita melakukan tadi pagi Ibu ada senam di sini. Yang kedua tidak merokok. Yang ketiga adalah tidak minum alkohol. Yang keempat adalah pemeriksaan atau screening kesehatan. Kita sudah ada tim yang selalu standby di sini. Yang kelima adalah kesehatan lingkungan. Satu lagi Ibu di sebelah kiri mungkin Ibu bisa melihat ada tanaman toga dari kader Posyandu Bougainville 2. Dan di depan Ibu sudah ada hasilnya adalah jamu produk sendiri dari kader Bougainville 2. Silakan dicicipi Ibu. Baik. Yang ketiga adalah kami juga bekerja sama dengan Ibu Lurah Tiban Baru, Ibu Nila. Kita ada hari ini sekaligus peresmian kedai online tim penggerak PKK Kelurahan Tiban Baru. Mungkin itu saja dari saya Bu. Tadi Pak Roma, Pak RW sudah memberikan pantun, saya juga memberikan pantun Bu. Ya Bu, ingin Ibu Enci Ainul dari Barelang membawa anggur segar sekali.
Ibu Wakil Gubernur kami ucapkan selamat datang. Studi kiranya meresmikan kampung Gemas ini. Sedikit tambah ya Bu. Jantung bukan sembarang jantung. Jantung pisang emas pelikat. Kampung bukan sembarang kampung. Kampung Gemas, gerakan masyarakat hidup sehat. Kayaknya satu lagi kayak Bu. Satu lagi. Demonstrasi indah di taman, di sungai, di atas batu raja. Terima kasih kami ucapkan atas peresmian Posyandu Remaja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berpantun, Pak Roma sudah, Dr. Hilda sudah, saya juga mau berpantun. Pantun pertama saya bingkiskan khusus untuk ibunda kita, Ibu Marlin. Nah adik-adik dengar ini, kalau punya mimpi itu yang tinggi. Nah biar tercapai suatu saat nanti. Saya belum tahu beliau bermimpi ini enggak. Dijawab cakep ya, biar seru, harus semangat loh, biarpun hujan. Sungguh indah pesawat di udara. Ternyata itu pesawat tempur. Dulu seorang ibu rumah tangga, sekarang beliau wakil gubernur. Oke, yang ini saya khususkan untuk adik-adik remaja. Ini dicatat di headline, betul. Hendak pergi ke Parapat. Cakepnya mana? Ini remaja nih ya. Hendak pergi ke Parapat. Singgah pula ke Danau Toba. Apa tanda remaja cerdas dan sehat? Kalau mereka jauhi narkoba. Tepuk tangan. Saya yakin para remaja di Taman Sari Hijau ini tidak ada yang mau kenal narkoba, biar mimpi yang tadi kita sebut tercapai. Oke. Salah satu kreativitas anak-anak Taman Sari Hijau akan segera kita tampilkan. Izin Bunda, kita akan menyaksikan storytelling berikut ini. Dan untuk Ananda Ilisa mungkin bisa standby di belakang panggung. Untuk sekarang kita akan saksikan storytelling dengan penampilan Ananda Aisyah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always given help, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always give goodness in the world. Thirdly, I'd like to say thank you for MC and the people in here who has given me an opportunity to speak in front of you all, because it's really an honor for me. Well, I would like to say welcome to Posyandu Bougainville, who I respect, the Deputy Governor of the Rio Islands Province, and ladies and gentlemen. Let me introduce myself. My name is Aisyah Arifah. I'm 15 years old. I live at Taman Sari Hijau, B1 number 2. My house is near from this venue. Here I will explain about youth. Especially because I was allowed to give a speech at the Posyandu, I will give a little information about Posyandu first. Posyandu, or Integrated Service Post, in general means the government's effort to facilitate the Indonesian people in obtaining maternal and child health services. The main goal of Posyandu is to prevent an increase in maternal and infant mortality during pregnancy, childbirth, or afterward through community empowerment. Unlike the Puskesmas,
or public health center, which provides services every day. The Posyandu only serve at least once a month. Posyandu locations are generally easy to reach by the community, from the village or sub-district environment to neighborhood, or also we call RT, and hamlet, or also we call RW. While the Youth Posyandu or Youth Integrated Service Post is a youth health post that facilitates understanding the ins and outs of adolescents during puberty age as students and adolescents in general. In addition, the Integrated Youth Service Post also functions as a forum to allow youth to develop according to their needs and characteristics through an integrated approach from a medical and religious perspective. The objectives of the Youth Posyandu are: first, provide knowledge about adolescent reproductive health. Second, provide knowledge on the importance of reproductive health and drug education for adolescents. Third, creating a forum for the younger generation in each village or urban village as a forum for fostering and understanding the importance of healthy lifestyle. The Youth Posyandu activities consist of: first, basic health service such as weighing and measuring blood pressure. Second, counseling about adolescent health and prosperity issues and problems experienced by teenagers in general, such as drugs, sexuality, HIV or AIDS, and others. So, based on activities carried out by teenagers, I will provide a little counseling about the dangers of drugs and what activities are useful for teenagers. The word drug, when it comes to one's mind, is taken in a negative sense as it is often misused. If the drugs are used for serving a useful purpose, it could bring a considerable change in the lives of people. The drug is not a dangerous substance itself, but people misuse it in many ways. It is highly dangerous and can cause serious health problems if one takes it on a regular basis. The drug has become a trend in today's world. Today's generation has become obsessed with following whatever is new or trending in the world, such as the situation in case of drugs. Which drugs are most commonly used by young people? The drugs that are most commonly used by young people are alcohol, tobacco, and marijuana. Recently, more young people have started vaping tobacco and marijuana. There is still a lot we don't know about the dangers of vaping. Some people have unexpectedly gotten very ill or have even died after vaping. Because of this, young people should stay away from vaping. There are also different kinds of drugs. Among them, physicoactive drugs plays an essential role. It consists of chemical substances that are very harmful to the human body. It has a high chance to affect the functions of the nervous systems of the human being. These drugs can affect one's stability of mind, inflict mood swings, etc. These physicoactive drugs have a significant impact on people. These drugs mainly consist of depressants, antidepressants, and hallucinogens, and have been proven extremely useful. It has also gained huge success in treating mental disorders around the world. The drugs that are used in a wide variety in the world are caffeine, alcohol, nicotine, and many more. These drugs are considered to be recreational drugs. Recreational drugs refer to the drugs that are consumed for pleasure and not for medical purposes. Abuse of such physicoactive drugs can turn out to be very dangerous to the entire humankind. It can cause physiological or physical addiction. All these drugs have tremendous side effects. These side effects can later give rise to several diseases.
by hearing the kinds of drugs and their effects on our body. It should be clear that we as young people must understand useless things, which will destroy our lives later. There are many very useful activities that all teenagers can do, especially such as participating in this Potion Do activity. Being a child who often participates in activities at the Potion Do is very fun. Besides being about to learn new things, we also want to spend time with useless things like taking drugs. In this Potion Do, we can also make many friends and can share other positive stories that can be useful for our lives. Okay, I want to say things that are last but not least. And I hope this exclamation point will make us love ourselves more and can grow self-confidence. So, let's all take one more step. We have to learn to love ourselves. So now, I urge you to do lots of positive things and stay away from negativity. Build your confidence level from now on. What is your name? What excites you and makes your heart flutter? Tell me your story. I want to hear your voice, and I want to hear your beliefs. It doesn't matter who you are, where you come from, your skin color, your gender identity. Talk to yourself. Find your name. Find your voice by speaking for yourself. I am Aisyah Arifah. Like most people, I made a lot of mistakes in my life. I have many faults and I have many fears, but I will embrace myself as I can, as hard as I can. And I begin to love myself little by little. With that, I will be able to stay away from drugs and move on to the things that are useful to me. What's your name? Speak for yourself. So, let's avoid and stay away and together with all the elements of our nation wipe out the drugs. Let's protect our generation from the invasion of drugs. That's all my speech today. I hope it can be useful for all of us, and thank you for your attention. I apologize to you for any word or my behavior that are not proper in your heart. Good morning and best wishes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Mudah-mudahan kita bisa melihat suatu ketika Aisyah pidato dalam bahasa Inggris di area yang lebih luas lagi. Nasional mungkin, apalagi kalau internasional. Bukan tidak mungkin. Kita ini bertetangga dengan negara-negara tetangga kita. Kita bisa bersaing dengan mereka. Baik. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, saya mau promosi. Di sini yang hadir kan banyak ya. Yang akan kita resmikan salah satunya adalah kedai online PKK Tiban Baru. Kalau nggak dipromosikan, gimana mau laku ya? Oke, sekarang juga adik-adik atau bapak ibu semuanya yang punya Facebook, silahkan di-add. Facebooknya adalah kedai online PKK Tiban Baru. Ya. Silahkan di-add, nanti bisa belanja di sana. Dan ada bocoran, tadi saya tanya ke panitia, kalau mau numpang jualan boleh nggak? Boleh, asalkan warga Taman Sarijo, artinya asalkan warga Tiban Baru, Kelurahan Tiban Baru. Iya bener ya Pak Bu ya, oke. Jadi yang mau jualan, add dulu Facebooknya, messenger ke panitia, lalu komunikasi apa syaratnya. Baik, inilah yang kita nantikan. Kita mengharapkan saran, petuah, dan juga arahan beliau untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Untuk itu, dengan hormat berkenan menyampaikan sambutan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ibu Hajah Marlin Agustina Rudi. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak ada orang ya. Saya pantun. Tapi saya lupa juga ya. Saya ulangilah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru ada orangnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat. Selawat tak lupa salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ada Pak Camat Sekupang, Bapak Tatang Wahyudi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Ada Pak Lurah Tiban Baru, Bapak Didi Kurnia Putra, beserta Ibu ya, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Dan yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapten Hendrik ya. Terima kasih Pak. Kalau saya ke Sekupang pasti beliau ada. Kalau ada kesempatan beliau hadir. Ya saya hormati, wah ini yang paling mantap nih Ibu Kapus Tiban Baru. Nah ya, Ibu Hilda Syafri luar biasa walaupun badannya besar kayak saya tapi lincah ya, sangat luar biasa ini ya. Jadi tidak menghalangi ya Bu ya, yang penting bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita, itu yang paling penting. Dan yang saya hormati ada Ketua Kader Posyandu Bergempil 2 Taman Sari Hijau Ibu Susan. Alhamdulillah Ibu Susannya hadir. Tak lupa tokoh masyarakat Bapak Roma, Ketua RW 3 Pak Slamet, Bapak Dedi dan Bapak Adi yang sama-sama saya hormati. Tak lupa Ibu MC-nya ya, sangat luar biasa ya. Perwara ya Bu ya, ikut perwara juga ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Ibu Ketua PKK Posyandu juga dan Wakil Gubernur juga mengucapkan selamat ya atas kegiatan ini, sangat luar biasa. Terutama ada anak-anak di depan mata saya ini adalah generasi yang akan datang ya, sangat luar biasa. Ini adalah suatu wadah yang patut dicontoh di seluruh kelurahan ya, karena ini adalah kegiatan yang sangat positif yang melibatkan anak-anak generasi muda. Melibatkan anak-anak muda ini tidaklah gampang. Tidak gampang untuk mengajak mereka melakukan sesuatu. Ya, contoh seperti ini, kita harus masuk ke dunia mereka, ya, masuk apa keinginan mereka. Nah, anak-anak, Ibu mau berbicara sedikit. Ibu dulu juga seperti kalian. Saya pernah remaja, saya pernah ikut kegiatan. Waktu itu saya SD aja saya sudah ketua kelas, Bu. Perempuan tapi ketua kelas zaman tahun 80-an. Saya ketua kelas, tapi saya paling galak. Tapi tak ada yang nurut sama saya. Karena saya perempuan. SD, saya ketua kelas, tapi saya tidak peduli apa yang depan saya, itu yang saya lakukan. Ya, yang kedua SMP itu kegiatan saya banyak sekali ya. Saya sebagai ikut pramuka, saya sebagai ikut kegiatan sekolah, saya ketua koperasi waktu itu ya. Banyak kegiatan yang menyentuhkan ke kegiatan remaja. Ini saya ceritakan dari belakang. Kenapa jadi saya seperti ini? Jadi saya tidak tercambung lagi. SMA saya ikut kegiatan OSIS. Walaupun saya bukan ketua OSIS, tapi saya ikut kegiatan OSIS. Saya ikut paskibraka juga, saya ikut drum band juga. Banyak sekali kegiatan saya. Saya pramuka, saya hiking juga waktu itu, camping juga saya lakukan. Tapi dalam kondisi ekonomi orang tua saya tidak terlalu menengah ke atas, tapi itu tidak menghalangi saya ikut kegiatan. Nah, jadi semua kegiatan itu yang saya rasakan manfaatnya sekarang. Saya sudah tidak sanggup lagi menghadapi masyarakat. Saya, Ibu, sudah tidak canggung lagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan, karena sudah terbiasa.
Waktu SMP dan SMA itu saya melakukan peningkatan ekonomi untuk diri saya. Saya jualan kue. Saya melakukan kegiatan yang bisa saya lakukan untuk menambahkan ekonomi pendapatan di diri saya dan membantu orang tua waktu itu. Dan saya tidak ada malu-malunya. Nah, ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Jangan waktu itu kita mengharap balasan dari Allah atau dari siapapun, tapi kita ikhlas bekerja, dan inilah balasannya saya menjadi Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Sangat luar biasa. Jadi perjalanan saya ini panjang dari saya usia remaja. Nah, waktu itu saya suka pelajaran tentang sisiologi waktu itu, tentang kemasyarakatan. Bagaimana mempengaruhi masyarakat, bagaimana menghadapi masyarakat, bagaimana menyatukan masyarakat waktu itu. Waktu zaman dulu tuh ada, tapi sekarang nggak tahu ada lagi nggak pelajarannya tuh ya? Ada nggak ya? Waktu itu saya paling suka tuh. Jadi saya melihat masyarakat ini adalah leader, ya. Bagaimana kita bisa bersama-sama mengembangkan diri kita di dalam masyarakat, di tengah masyarakat itu. Kalau tahu potensi diri kalian tuh ada. Nah, waktu itu juga ada narkoba, ada, malah lagi tidak ada penyuluhan seperti ini. Kalian nih enak, kalian dikasih edukasi dari remaja, dikasih ini loh, narkoba itu seperti ini. Dulu kami tidak tahu bentuk narkoba itu seperti apa, kami tidak tahu bentuk ganja itu seperti apa, dan ekstasi kami tidak tahu waktu itu. Tapi kalian di zaman sekarang ini kalian sudah ditunjukkan. Nah, kalau ketemu ini namanya, ini namanya. Kalau zaman dulu tidak ada. Nah, inilah perbedaan zaman sekarang dengan zaman milenial ini dengan zaman dahulu kami. Tapi anak-anak zaman dulu itu ya lebih, menurut kalau saya lebih ikut perkataan orang tuanya, ya, lebih ada apa ya, ibaratnya sama etika itu masih di atas, ya. Kalau zaman sekarang saya lihat mereka lebih ke gadgetnya. Kadang-kadang duduk satu tempat ini dia tidak tahu, tidak saling menyapa. Kalau zaman dulu kita saling menyapa. Nah, ini saya ceritakan, kita tidak tahu, entah dari ini semuanya kalian akan menjadi pemimpin akan datang. Kalian sudah siap dengan diri kalian. Kita harus optimis. Jangan, nggak mungkin saya seperti itu. Pasti kalau Allah memungkinkan, ada usaha, takdir menyertakan kita. Jadilah itu. Tadi Mbak MC bilang bahwa saya tidak disiapkan menjadi dari ibu rumah tangga bisa menjadi wakil gubernur. Banyak orang yang dari mau jadi ini, jadi DPRD, mungkin tidak ada yang tidak tercapai juga. Tapi dengan keikhlasan hati kita bekerja, kita punya mimpi, betul. Harus ada mimpi. Saya mau jadi apa ya? Saya pengennya jadi ini. Kalau remaja ini harus punya konsep di hidupnya. Kalian tuh harus punya konsep. Tahun ini saya akan begini. Tercapai tidak tercapai kita lakukan, kita lalui. Misal tahun ini saya SD, SMP, SMA, setelah ini saya jadi apa, setelah ini. Tapi dalam perjalanan tuh pasti ada tantangannya, pasti. Ya, tantangan pasti ada. Jadi saya dengan Pak Haji Muhammad Rudi itu, kami pernah seperti kalian. Saya pernah jadi ibu-ibu juga, sampai sekarang jadi ibu-ibu. Saya duduk di ibu-ibu juga, mendengarkan seminar, ikut pengajian, majelis ilmu juga kita lakukan. Nah, tapi itu jangan pernah kita berbicara, sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam hidup ini. Yang penting kalian maju terus. Kita tidak tahu, apalagi zaman digitalisasi ini sangat luar biasa. Ya, seperti zaman teknologi ini selalu digemakan bahwa kalau punya kemampuan dan punya peluang di teknologi inilah banyak sekali, tapi di positifnya ya banyak sekali. Ada beberapa kisah ya, teman saya juga, bukan teman lah, saya baca juga kisah tentang siapa nama anak itu yang Irma apalah, di Jakarta, dia dah lama ceritanya dia ibu rumah tangga umur 23 tahun ya. Umur 23 tahun punya anak satu. Dia berpikir begini, saya nikah muda, apakah
tamat riwayat saya, ya menjadi ibu lah, ya begitu-gitu aja mengharapkan suami. Ternyata di pemikirannya tidak. Di samping dia menjadi ibu, punya anak satu, mengurus rumah tangga, dia punya laptop, dia punya gadget yang bisa dia lakukan untuk mengembangkan diri dia. Apa yang dia lakukan? Di sela dia menggendong anak, di sela dia menyusui anak, di sela dia memasak, dia memikirkan apa yang ada di kepalanya dulu, disimpannya. Setelah anaknya tidur, dia mulai membuka laptop yang sudah ibaratnya sudah tak terlalu bagus karena ekonomi ya. Dia menulis apa yang ada di kepalanya. Menulis dia cerita, menulis apa yang di kepalanya. Setiap ada terlintas di kepala dia tulis, setiap ada terlintas di kepala dia tulis. Setelah itu iseng-iseng dia mengirim tulisan itu. Ini ibu rumah tangga loh yang tidak keluar rumah pun mengurus anak, memasak. Seperti saya, seperti mungkin ada bunda-bunda, ibu-ibu, anak-anak di sini semuanya. Tapi ada di diri dia, saya harus maju. Tidak pikir saya maju itu harus memerlukan uang yang banyak atau harus keluar rumah, tidak. Dari rumah juga saya bisa maju. Dia menulis, dia mengirimkan tulisannya itu ke media di luar negeri. Apa yang terjadi? Disambut baik dan dia mendapat penghasilan di situ. Dengan tulisan yang sederhana, dengan apa yang di kepalanya itu dia tuangkan semuanya di tulisannya. Setelah itu memberikan dia semangat. Semangat terus dia menulis, walaupun dia memasak, dia tetap menulis. Nah sekarang dia keliling dunia, dia tidak perlu yang repot-repot. Dia bisa keliling dunia dengan tulisannya dia itu, karena dia sudah menjadi jurnalis yang terkenal. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Dari rumah bisa terkenal. Nah, kita juga bisa. Kalian punya akses yang sangat luar biasa dan kalian punya pemikiran yang sangat fresh. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kalian bisa jadi sesuatu yang kalian inginkan asal kalian tahu potensi di diri kalian dan tidak melakukan yang aneh-aneh. Karena pengalaman masa lalunya akan membawa ke masa depan. Kalau kita membuat yang tidak-tidak di masa lalu akan terimbas di masa depan. Nah, harus kita jalan sesuai dengan aturan. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya memberikan motivasi, kalian juga bisa seperti saya, bisa seperti Pak Haji Muhammad Rudi, ya. Di rumah ibu tuh ada 3 jabatan yang strategis. 1 wali kota, 2 wakil gubernur, 3 kepala BP Batam. Sangat luar biasa. Tapi itu tidak kami meminta. Ini usaha takdir yang menyebelahi. Dengan anak saya jumlahnya 8 loh. Tapi saya bisa memanage ini semuanya. Saya bilang, katakan sama anak saya, kalau mau jadi sesuatu harus usaha, tidak ada kata lain. Saya diceritakan ada salah satu inilah ya, konsep hidup kita itu harus jelas ke depannya apa-apa. Jadi kalian ini harus tahu saya mau jadi apa. Jangan ditanya mau jadi apa depan, oh saya tidak ada mimpi, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi ini tidak bisa juga ikut seperti air mengalir kalau tidak ada konsep. Karena air itu harus ada arahnya. Begitu juga hidup kita harus ada arahnya. Nah seperti itu ya. Yang pertama, yang paling utama adalah menghormati orang tua kita. Karena doa orang tua ini menyertai kita sampai kapanpun. Terutama seorang ibu. Apalagi anak laki-laki, saya sampaikan kepada anak laki-laki ya. Jangan sampai kalian membuat ibu kalian mengeluarkan air mata. Hormati orang tua, terutama ibu. Muliakan orang perempuan, ibu, adik perempuan atau kakak perempuan. Walaupun kita ke adiknya, hidup kalian akan enak lah, akan mudah ke depannya. Ya, jadi ibu berharap ini adalah kegiatan sangat luar biasa. Saya lihat posyandu ada kaderisasi untuk anak remaja, ya. Dengan di sebelah kiri saya ada tanaman toga. Kalian biar tahu itu toga. Selama ini mungkin kalian tidak tahu. Oh ini daun pandan, ini apa? Nah disinilah ibu-ibu kalian tuh menyiapkan. Ini loh nak, ini bisa dibuat obat. Kalau diolah menjadi baik, dia akan menjadi hal yang baik untuk tubuh kita. Nah kalian harus tahu inilah tanaman-tanaman yang mungkin sekarang tidak didapat di Mbah Google-nya.
Nah, ini adalah tanaman yang sangat luar biasa. Jadi kalian ini diajak ke sini agar kalian tahu, sewaktu nanti kalian jadi pemimpin, kalian tahu semuanya. Kita tidak tahu kalian jadi pemimpin apa, bisa jadi pemimpin perusahaan, bisa jadi wali kota, bisa jadi anggota DPRD, DPR RI, kita tidak tahu nasib kita ke depan. Tapi kalian sudah menyiapkan diri mental kalian. Ya, itu yang ibu ini kan. Bisa jadi motivator, kita kan tidak tahu. Di umur sekian puluh tahun kita tidak tahu. Nah, inilah saya sangat berbahagia sekali karena kegiatan ini sangat luar biasa. Bagaimana membawa anak-anak, mengenal anak-anak ini tentang bahayanya narkoba, bahayanya zat-zat yang tidak baik di tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang lingkungan membuat kita seperti ini. Jadi sebagai ibu juga punya anak. Dari anak yang sudah nikah sampai anak yang 10 tahun. Tapi bagaimana saya memasuki dunia mereka itu, saya harus tahu, ya. Karena anak-anak zaman sekarang tidak suka digurui. Anak-anak milenial sekarang tidak suka digurui, tapi bagaimana kita berteman kepada mereka. Dan seperti kadang-kadang saya dimarah anak saya. Anak saya bilang, mama ini ya harusnya jadinya seperti ini. Tapi saya terima. Anak saya sangat kritis. Kadang-kadang, ma ini salah loh. Mama tuh harusnya seperti ini. Ya, saya berpikir, oh ya betul juga ya. Mungkin di pandangan mata anak milenial saya salah. Ya saya terima. Saya tidak pernah. Oh, kamu nih, saya orang tua, kamu harus tidak. Di rumah saya itu demokrasi. Semua boleh berpendapat. Sampai anak saya umur 10 tahun pun dia menyalahkan saya, pernah juga. Ya. Jadi kita masuk ke dunia ini. Jadi itulah ya. Karena alhamdulillah dengan 8 anak yang sangat super luar biasa, saya sudah punya cucu. Tapi bagaimana saya memanage rumah tangga dikala saya harus masuk ke dunia mereka, dikala saya menjadi istri, dikala saya menjadi pemimpin, dikala saya menjadi masyarakat. Saya harus masuk di situ semuanya. Nah, itulah waktu saya masih SD, SMP, SMA, saya sudah membekal diri saya. Alhamdulillah ya. Jadi ini adalah motivasi kepada anak-anakku semuanya. Balik lagi ke Posyandu. Posyandu ini kalian tahu gunanya ini banyak sekali ya. Karena ini pertolongan pertama di daerah kita masing-masing ya, di wilayah kita ya. Apabila ada anak yang sakit yang mungkin tiap bulannya harus pemeriksaan kesehatan, ya disinilah inilah wadah yang sangat luar biasa. Kenapa kami harus mengajak itu? Kalian biar peduli juga tentang kesehatan, tentang lingkungan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di Posyandu ini, karena ini ada wadah yang bisa kita kembangkan. Seperti saya lihat katanya di sini ada mural dari anak-anak ini semua. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kreativitas tidak hanya di luar wilayah kita, tapi di dalamnya juga bisa kita lakukan. Nah, tunjukkan kalian tuh bisa, tunjukkan kalian peduli bahwa kalian menjaga wilayah kalian, khusus anak-anak muda. Jangan tidak peduli. Kalau zaman dulu, ibu-ibu semuanya yang menjaga saya itu satu kampung, ya kan? Zaman dulu kita masih remaja, masih sekolah, yang menjaga kami itu satu kampung. Kenapa? Karena kita kalau berbuat yang tidak baik sedikit, satu kampung berbicara. Satu kampung yang ngajakin kami. Kalau sekarang ini sudah tidak peduli. Saya tidak tahu kenapa. Karena keasikan masing-masing. Jangan seperti itu. Kita harus peduli lingkungan. Kita harus peduli dengan masyarakat. Jadi kalau ada teman yang punya masalah, oke, kita bawa ke sini. Apa sih masalah kamu sebenarnya? Apa yang bisa kami bantu? Sharing. Nah, dari hal yang kecil itu akan melahirkan kegiatan yang besar. Yakinlah kalau kalian kompak, insya Allah ini akan berhasil semuanya. Dan saya yakin kalau direncanakan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ini adalah untuk khusus ibu-ibunya, biar kalian tahu Posyandu ini adalah salah satu juga bisa PHBS, 10 program pokok PKK. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Itu adalah 10 program pokok PKK dengan membantu juga pendidikan anak remaja dan anak TK.
Nah itu ada 10 program pokok PKK, biar kalian tahu masuk juga kenapa mak saya tuh pakai baju PKK, karena 10 program pokok PKK itu ada semua untuk kehidupan sehari-hari, sandang, pangan, kegiatan, gotong royong, pendidikan, kesehatan, semuanya di situ. Jadi kalau kalian lihat ibu-ibunya pakai PKK, jangan dilarang. Nah karena ibu kita ini mendapat ilmu di PKK itu. Nah seperti itu. Koperasi juga situ ada. Jadi ibu berharap generasi berikutnya, manalah tahu dari sini semua kalian punya nanti suami yang ASN, kalian juga dapat baju PKK, ya kan? Nah, kalian sudah tahu, oh kemarin Ibu Marlin ada menerangkan 10 program pokok PKK. Nah ini baju resminya seperti ini. Nah kita tidak tahu kalian punya ya nasib ke depan, dapat istri yang ASN, dapat suami yang ASN atau pegawai, pasti ada organisasi khusus ibu-ibunya. Kalau di PB Batam itu namanya PIKORI. Nah, Persatuan Istri-istri Pegawai BP Batam. Nah, di PKK itu namanya PKK ya, Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat ya. Jadi itulah yang harus kita jadikan. Jadi saya berharap dengan ada kegiatan ini, stunting pun bisa terkendalikan, COVID bisa terkendalikan karena bersatu dan kerjasama kita semuanya. Tidak hanya kami sebagai orang tua, tetapi kalian juga harus peduli penanganan COVID-19 ya. Jadi anak-anakku semuanya, tadi penyuluhannya sangat luar biasa. Kita memang PKK ini sering bekerja sama dengan BNN ya, agar menjadikan masyarakat kita ini jauh dari narkoba, khusus anak-anak milenial sekarang. Apalagi yang zaman sekarang, kalian ingat Indra Ken itu kan, ya kan masih remaja itu. Itulah gaya hidup ya. Jadi saya berharap melakukan sesuatu di teknologi itu pun harus hati-hati ya. Jangan kalian anggap itu bagus, kalian ikut, jangan, nanti akan membawa tidak baik pada diri kita. Nah itu harus diingat ya. Kepada ibu-ibu Posyandu, saya berharap jaga kekompakan ya, jaga masyarakat, karena ini adalah suatu kegiatan yang saya bilang patut dicontohkan kepada anak-anak muda, karena inilah berkumpulnya ibu-ibu kita semuanya dalam melakukan aktivitas selain aktivitas di rumah. Cuman saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu PKK, kegiatan apapun minta izinlah pada suami ya. Nanti asihkan PKK, rumah terbengkalai, itu tidak baik juga. Nah, itu harus ibu inikan. Jadi pilot project dari kita ini sebenarnya adalah menuju, tadi saya bilang menuju PHBS, perilaku hidup sehat. Yang kedua peduli KIA. Yang ketiga siaga kebakaran lingkungan. Nah kalau ada kebakaran lingkungan tak perlu lagi nunggukan pemadam kebakaran, rumah dah hangus dulu. Jadi bagaimana kita memprotek ininya, karena ibu juga ketua Tagana ya, tanggap darurat bencana di Kota Batam. Jadi kita nih ada sosialisasi dengan anak-anak yang sekolahan bagaimana tanggap cepat bencana yang ada di lingkungan kita. Nah itu harus kita perhatikan. Terus yang kedua, menuju keluarga sehat dan berkualitas ya. Dari kesehatan, pendidikan, ekonomi itu harus sejalan ya, itu yang paling penting. Yang terakhir, menuju keuangan sehat, memanage keluarga. Nah kalian harus tahu bagaimana memanage keluarga. Terus mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Nah inilah pesan ibu. Saya lebih pesan ke anak muda, karena kalian di 2045 isi Indonesia semua adalah anak-anak muda semuanya, golden age. Jadi kami orang tua jadi golden age lansia. Ya, kalian 45 jadi golden age anak-anak muda semuanya, kami yang di tahun 2045 jadi golden age lansia. Usia emas lansia, kalian usia emas remaja. Nah, kalian harus siapkan diri. Lansia ini perlu juga kegiatan, karena harus punya wadah juga untuk melakukan kegiatan, karena kalian sudah jadi remaja yang emas, usia emas. Kami lansia usia emas, jadi harus sama ya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kepada semuanya saya berharap kegiatan ini bukan bentuk seremonial saja, tetapi lebih ke ilmu yang bisa kita bawa untuk kita terapkan di hari-hari kehidupan kita. Balik lagi, tidak lama lagi di bulan Ramadan kita mau menyambut Ramadan. Ibu berharap
protokol kesehatan itu harus kalian tegakkan agar tarawih kita tidak terganggu dengan nanti takut ada kenaikan di Provinsi Kepulauan Riau atau kenaikan di Kota Batam nanti ditutup semua. Kita tidak mau seperti itu, tapi dengan kita menjaga kesehatan, insya Allah mudah-mudahan COVID di Kepulauan Riau bisa melandai dan khususnya Kota Batam bisa cepat turun ya. Kuncinya cuma dua, yang pertama kalian sudah tervaksin, yang kedua kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Hal kecil, cari di rumah sini para lansia yang belum divaksin booster ketiga, kalian cek. Pak RW, ada tak di sini para lansia yang belum booster yang ketiga? Ajak, ujuk. Ayolah Bu ke puskesmas, kita booster, itu hal yang baik tapi dampaknya besar. Nah itu kegiatan. Nah kalian duduk-duduk daripada pergi ke Pak RW, berapa orang nih lansia di tempat kita? Tanya lansianya sudah divaksin apa belum untuk booster ketiga. Nah ini ada kegiatan kalian. Jadi buat buku laporan tahunan itu tuh ada. Yang kedua, tanya anak SD sini yang usia 11 sampai ini udah divaksin belum? Tanya, pasti Pak RW tahu. Karena semuanya kan di tangan Pak RW. Nah seperti itu ya. Saya berharap sekali lagi jagalah lingkungan, jagalah kesehatan, jagalah wilayah kita agar tetap sehat dan kalian bisa beraktivitas dengan baik, dan apapun kegiatan kalian, apapun cita-cita kalian mudah-mudahan terwujudkan dengan kalian tahu potensi di diri kalian. Jangan salah fashion. Misal fashion saya mau jadi ini, kalian arah ke sini, itu tidak akan nyambung seperti itu. Tapi kalau memang mamanya bilang kamu harus dokter, tapi kalau yang dibilang di diri kita mau jadi ini, kita harus ikut kata hati. Hati kita yang berbicara, bukan orang tua ya. Tapi tidak bisa melawan orang tua. Jadi apa yang kita inginkan, passion di diri kita. Bisa mau jadi ini, kita lanjutkanlah dengan kegiatan ini. Anak saya seluruhnya sesuai keinginan dia. Jadi sesuai dengan keinginan dia. Saya tidak pernah memaksa. Cuman saya bilang begini, kamu memilih itu harus bertanggung jawab terhadap yang kamu pilih. Karena kedepannya nanti kamu yang akan bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Kalau kamu udah berkeluarga, pada keluargamu. Saya sudah lepas. Dan mereka memilih jalan mereka sendiri. Dan saya kasih kebebasan. Saya tidak memaksa, walaupun kamu bagusnya jadi ini, tapi kalau hati dia tidak mau, kita tidak bisa paksa. Ya, salah satu anak saya juga jadi makeup artist. Jadi sering make upin, tapi saya tidak paksa. Kalau passionnya ke situ, silakan saja. Tapi dia happy melakukannya. Nah, kalian juga seperti itu. Jangan menyenangkan orang tua, tapi tak sesuai, tidak bisa aja. Orang tua jangan memaksa juga. Kadang-kadang orang tua ini suka memaksa. Kamu harus jadi ini. Dah tak zamannya lagi ya. Jadi saya berharap ada kerjasama antara guru, orang tua, dan anak. Ya ini harus agar tahu pengembangan anak. Ya mulai sekarang kalian harus tahu siapakah diri saya, mau konsep apa di diri saya, mau jadi apa. Mimpi boleh, mimpilah setinggi-tingginya. Insya Allah kalau kita tahu apa yang kita ingin, kita tahu jalur yang kita ambil, pasti kalian jadi orang hebat ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terakhir Ibu akan membacakan pantun. Siapa jawab pantun, Ibu kasih hadiah. Bisa ya anak-anak muda ya. Karena di provinsi maupun kota Batam itu wajib berpantun ya. Jangan disimpan jarum yang patah, hendak menjahit kain pelekat. Kader Posyandu mitra pemerintah, turut mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak muda ke belakang. Bisa jawab pantun Ibu? Saya kasih hadiah. Ayo remaja. Remaja. Sudah tahu kan ya pantun? Rumus pantun sudah tahu ya? Saya yakin pasti tahu. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, tunjuk tangan. Kesini aja, nanti saya kasih jawabannya. Jawabannya dua bait pun boleh. Daun salam, daun selasi, saya ucapkan terima kasih. Mereka belum familiar tentang pantun ya. Ini yang kedua, mungkin yang kedua bisa kalian jawab. Kayu jati hendak dipahat,
kayu dibelah buang dahannya. Sukseskan gerakan masyarakat hidup sehat, jaga diri dan keluarga dari virus corona. Nah, ada? Tak ada? Ayo. Saya duduk, saya tutup, saya buka. Izin Bu, mohon tetap di atas panggung dan mohon kesediaan Bapak Camat Sekupang, Bapak Koramil Sekupang, Kepala Puskesmas Tiban Baru, kemudian Bapak Lurah Tiban Baru, kemudian Bapak RW 3, Bapak RW 4, lalu Ketua Posyandu dan perwakilan remaja untuk berkenan mengambil tempat karena sesaat lagi adalah Saya buka ya. penanda. Ya, siap, monggo. Oke ya. Atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan selamat atas peresmian Posyandu Remaja dan Pencanangan Kampung Germas ya. Hal ini sejalan dengan perwujudnya salah satu misi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan takwa. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.